kita sudah hari Jumat lagi. Nah, hari ini kakak punya pesan dari Tuhan untuk adik-adik semua. Nah, sebelumnya kakak tanya nih, gimana kabar adik-adik? Ya, kalau Kak Pipin, ya agak bosen ya, di rumah terus, sekolah online terus, kerja tugas terus, ketemu teman, ya cuma bisa lewat Zoom, lewat call, WA. Tapi kalau misalnya enggak gitu, gimana? Enggak bisa ketemu fisik. Nah, oleh karena itu, Tuhan punya satu pesan kepada adik-adik semua. Nah, sebelumnya kakak mau cerita nih. Pesannya itu berdasarkan cerita adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus itu sedang berjalan. Kemudian ada seorang perempuan Kanaan yang bilang, Tuhan, tolong sembuhkan anakku, dengan menangis gitu ya. Karena anaknya yang perempuan itu sakit, kerasukan setan. Dan sangat-sangat menderita. Tapi Tuhan Yesus tidak jawab. Tuhan Yesus cuma bilang, ya sudah, cuek. Terus murid-muridnya Tuhan Yesus itu sudah bilang, kita usir aja orang itu orang bukan orang Israel, sudah kita usir aja. Tetapi perempuan ini kemudian mendengar Tuhan Yesus bilang gini, loh, aku ini kan diutus untuk orang Israel, bukan untuk orang Kanaan. Nah, waktu itu orang Israel sama orang Kanaan itu berbeda, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus bilang gini, masa sih aku memberikan roti untuk anak-anak tak kasih ke anjing? Perempuan ini akhirnya bilang begini, Tuhan, tapi anjing itu akan makan remah-remah rotinya, Tuhan. Remah-remah roti yang tersisa, itu yang anjing makan. Kemudian Tuhan Yesus melihat jawaban perempuan itu, Tuhan Yesus kagum sekali. Wow, imanmu sungguh ajaib Ibu, imanmu sungguh besar. Oleh karena itu, apa yang kamu minta akan terjadi. Dan saat itu juga, anak perempuan itu sembuh total dari segala penyakitnya. Nah, apa sih maksudnya? Kadang kita ya sebagai orang Kristen, kadang kita bingung. Apa sih artinya iman? Apa sih? Kenapa kok kita harus belajar tentang iman gitu ya? Nah, kakak mau kasih tahu. Iman itu adalah percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya
Katakan percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, kami percaya Tuhan, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya, kami percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, kami percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Ya, jadi kita belajar bahwa iman adalah percaya. Percaya di saat kita nggak mengerti, di saat kita tidak melihat. Selain itu sih, apa sih iman itu? Iman itu sadar bahwa kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih indah-indah, oh indah. Katakan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku.
kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya. Oleh karena itu kita beriman, kita percaya bahwa kasih Yesus itu ada buat kita. Selain itu, iman itu apa lagi ya? Nah, yang terakhir kita percaya bahwa Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Weh. Nah, sekarang kakak tanya kepada adik-adik. Hari ini Tuhan sudah memberitakan kepada kita, Tuhan sudah memesankan bahwa kita harus punya iman. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau punya iman? Wah, kakak mau dong punya iman. Nah, setiap dari kita pasti mau punya iman. Kenapa? Enak punya iman. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Bukan cuma percaya kepada Tuhan yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh, apa ini? Penuh kasih. Selain Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan kita juga Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang bisa melakukan segalanya. Jadi kita, meskipun mungkin kalian merasa, aduh kak, kapan ya kak kita sekolah offline? Kapan ya kita sekolah minggu offline? Kapan? Kita nggak bisa melihat, aduh lama sekali gitu ya rasanya. Kok online terus, lamanya gitu ya. Tetapi ketika kita punya iman, kita percaya apapun yang terjadi, kita percaya meskipun kita nggak bisa melihat, katanya tadi kan, percaya di saatku tak mengerti, di saat kita nggak mengerti, di saat kita nggak melihat, kita masih bisa percaya. Nah, semuanya mau ya punya iman, ya kakak juga mau dong. Kakak mau punya iman untuk menghadapi masa depan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, meskipun kita COVID, ya, kita di dalam situasi pandemi, kita di dalam situasi yang berat sekali, kita mau punya iman. Caranya gimana ya kira-kira? Gimana kak caranya kita tetap punya iman? Nah, iman itu kan enggak bisa dilihat, iman enggak bisa dipegang, enggak bisa dibau. Terus gimana caranya ya? Apakah kalau misalnya kita
sering ngomong iman, 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 iman. Kemudian kita menjadi orang yang beriman, atau kita harus ganti nama kita menjadi iman, atau mungkin apa ya? Nah, kakak punya 3 solusi. Bagaimana sih cara kita supaya iman kita semakin bertumbuh meskipun kita masih sekolah minggu online. Nah, cara yang pertama kira-kira apa ya? Ya tentunya yang kalian lakukan saat ini, yaitu datang ke sekolah minggu. Meskipun absennya sekarang bukan absen ke kakak-kakak ya, tapi absennya lewat YouTube. Di YouTube. Nah, datang ke sekolah minggu itu kelihatannya kayak, aduh kak, kalau YouTube itu ya tergoda kak, lihat film-film yang lain, ya lihat YouTuber yang lain, tergoda, nggak kepingin sekolah minggu. Tetapi ketika kita sekolah minggu, iman kita akan bertumbuh, kita akan semakin lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang melakukan mujizat seperti yang tadi kakak ceritakan. Itulah Tuhan kita. Nah, jadi supaya Tuhan lihat, wih anakku rek, lagi sekolah minggu. Wih, Tuhan lihat kan di surga. Nah, selain itu, selain yang pertama yaitu datang ke sekolah minggu online, kita juga ada yang kedua yaitu baca Alkitab. Baca Alkitabnya enggak usah yang dewasa, baca Alkitabnya boleh mulai dari anak-anak. Nah, baca cerita tentang Alkitab, mungkin boleh nonton di YouTube, nonton Superbook atau apapun, pokoknya cerita Alkitab. Nah, itu akan membuat kita semakin yakin. Nah, contohnya, wih, kita tahu ya bahwa Bapak Abraham itu ketika Bapak Abraham beriman, maka Bapak Abraham itu dapat anak dan Tuhan mengabulkannya. Wih, selain itu Sadrak, Mesak, Abednego. Wah, Sadrak, Mesak, Abednego itu ketika beriman kepada Tuhan, dibakar di dalam api, ya enggak bisa. Nah, dari cerita-cerita Alkitab itu kita bisa belajar lebih lagi tentang iman, tentang percaya kepada Tuhan. Bagaimana dulu orang-orang dulu bisa percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang di Alkitab itu bukan cuma yang dewasa-dewasa loh, ada banyak tokoh anak-anak kecil juga yang beriman. Nah, contohnya hambanya Naaman, hambanya Bapak Naaman yang kena kusta itu loh, dia kan beriman, dia percaya bahwa Nabi Elia bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Nah, jadi kita bisa belajar banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang punya iman. Oleh karena itu jangan bosan-bosan, jangan aduh aku sudah tahu ini gitu ya. Jangan seperti itu, tetap dengarkan, tetap kita nonton. Nah, yang ketiga adalah berdoa. Bukan cuma berdoa makan gitu ya, tetapi berdoa sebelum tidur, mungkin bangun tidur kita bisa berdoa. Doanya ngapain ya kak? Ya terserah, mungkin kalian mau cerita tentang hari ini kalian ngapain aja. Mungkin kalian minta pertolongan Tuhan, kalian hari ini akan ujian. Atau mungkin kalian bilang, Tuhan aku mau percaya padamu, aku mau beriman padamu. Nah, boleh katakan apa saja yang kalian mau ke Tuhan. Itu berdoa. Jadi yang pertama adalah datang sekolah minggu online seperti sekarang ini. Yang kedua, baca Alkitab atau baca cerita Alkitab. Dan yang ketiga adalah berdoa. Ya. Ketika kita melakukan 3 hal ini, maka percayalah iman kita dari hari ke hari akan semakin bertumbuh, akan semakin kuat. Amin, meskipun di dalam pandemi ini. Nah, sekarang kita akan baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita di Matius 19 ayat 26b. Nah, Matius 19 ayat 26b. Dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kita percaya
mungkin ada hal-hal yang terlihat tidak mungkin gitu ya. Misalnya orang tua kita bilang, atau teman-teman kita bilang, enggak mungkin kamu dapat nilai bagus, enggak mungkin kamu dapat nilai 100. Enggak mungkin lah. Tetapi ketika kita percayalah, bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Nah, ayo kita baca sekali lagi ya sama-sama. Matius 19 ayat 26b. Dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke, sekali lagi. Matius 19 ayat 26b. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke, sampai di sini hari ini. Ya, halo adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan melakukan craft. Kira-kira kita akan melakukan apa ya kira-kira? Nah, kita akan melakukan tada. Jadi ada gambar salibnya, kemudian ada warna-warni di sampingnya. Nah, ini itu melambangkan bahwa ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, maka salibnya kelihatan dan sekitarnya sangat-sangat indah. Nah, mari kita lihat ya, kita butuh apa aja. Kita cuma butuh 3 hal. Yang pertama adalah kita butuh kertas buffalo. Yang kedua kita butuh selotip dan gunting. Dan yang ketiga kita butuh krayon. Nah, atau pensil warna juga boleh. Jangan lupa adik-adik, selotipnya itu jangan pakai yang plastik ya, pakai yang kertas. Supaya nanti hasilnya tidak merusak kertasnya. Jadi pertama-tama kita akan bikin gambar salib di kertas buffalo-nya. Menggunakan apa? Selotip. Jadi selotipnya kalau nggak tebel bisa ditebelin sendiri 3 kali gitu, 2 kali. Nah seperti ini nih contohnya. Ini kan kakak nggak punya selotip yang tebel, pakainya 3 kali. Nah setelah kita sudah menempel bentuk salib, kemudian kita warnai dengan krayon. Yuk kita warnai sama-sama. Nah yang diwarnai bukan bagian dalamnya ya. Jadi yang diwarnai bukan bagian dalamnya, tapi bagian luarnya. Nah di sini. Kita warnai semuanya pelan-pelan yang rapi. Jangan lupa yang warna-warni ya, biar kelihatan bagus. Nah, diwarnai. Setelah semua bagian ujungnya diwarnai, kemudian selotipnya bisa dilepas dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini melambangkan apa sih? Kalau misalnya kita hidup bersama dengan Tuhan, kita hidup melekat dengan Tuhan, baca Alkitab, dengar cerita sekolah minggu, doa setiap hari, maka hidup kita akan menjadi indah. Dan bukan cuma indah, tetapi hidup kita melambangkan kasih Yesus di dalamnya. Amin. Nah, oke, sampai di sini craft hari ini, sampai di sini sekolah minggu hari ini. Terima kasih. See you next week.